Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al-Husain. Kali ini saya akan melanjutkan bacaan kisah sejarah, bukan kisah. Sejarah yang ditulis oleh Lothrop Stoddard. Sejarah yang menjadi inspirasi bagi Bung Karno, Presiden Indonesia, untuk mengusir penjajah dengan aura kebangkitan Islam yang berjudul Dunia Baru Islam. Memasuki bab kedua, bagian kedua, yaitu di Aljazair, pecahlah pemberontakan Al-Qabil tahun 1871 Masehi. Tetapi pada pertengahan abad ke-19, situasi berubah secara radikal akibat penaklukan Aljazair oleh Prancis, penguasaan Transkaukasia oleh Rusia, penguasaan seluruh India oleh Inggris. Penaklukan Barat itu meyakinkan orang-orang Islam yang berpikir dimanapun bahwa Islam benar-benar berada dalam bahaya, akan jatuh di bawah dominasi Barat. Pada waktu itulah pan-Islamisme tampil dengan watak anti-Barat yang esensial, yang tetap bertahan untuk selanjutnya. Perlawanan terhadap serangan Barat pada mulanya timbul di satu-satu negeri dan tidak dikoordinasi. Di sana-sini pahlawan-pahlawan seperti Abdul Qasir al-Dzazair, Syamil di Kaukasus, bertempur dengan gagah perkasa terhadap penyerang-penyerang Eropa. Tetapi sekalipun perjuangan itu mendapat persetujuan dan simpati dari orang-orang Islam, namun mereka tidak memperoleh bantuan dan pertolongan, maka kalahlah mereka. Ketakutan dan kebencian terhadap Barat tumbuh cepat dan hebat. Dalam tahun 70-an, dunia Islam dari ujung ke ujung digelorakan oleh kefanatikan yang militan. Di Aljazair pecahlah pemberontakan Al-Qabil tahun 1871. Sedang di seluruh Afrika Utara bangunlah wali-wali dan menggerakkan jihad. Yang terbesar daripadanya ialah pemberontakan Al-Mahdi di Sudan, di bagian Mesir. Ia melempahkan sendi-sendi kekuasaan Inggris sampai Kitchener merebut Khartoum menjelang akhir abad ke-19. Di Afghanistan bergejolak kebencian fanatik yang hebat, yang melahirkan sambutan yang serupa di kalangan muslimin India. Keduanya memberikan banyak kesulitan bagi Inggris. Di Asia Tengah terjadi pula kefanatikan yang serupa, berpusat pada tarekat Naqsabandiyah. Ia menjalar ke sebelah timur ke dalam wilayah Tiongkok, yang melahirkan pemberontakan dahsyat muslimin Tiongkok, baik di Turkestan Tiongkok maupun di Yunan. Di Indonesia terjadi pula rentetan pemberontakan. Yang paling serius diantaranya ialah Perang Aceh, yang tak pernah padam-padamnya sampai dewasa ini. Watak yang nyata dari pergolakan militan ini ialah kekurangan koordinasi. Pergolakan itu semua adalah pemberontakan spontan dari penduduk setempat. Mereka sama-sama dibangkitkan oleh semangat takut dan dendam, dibakar oleh harapan fanatik yang sama. Tetapi tidak ada kekuasaan pusat sama sekali yang menggariskan rencana dan bergerak menurut program yang tertentu. Pemberontakan-pemberontakan itu banyak diilhami oleh doktrin mistik, terkenal sebagai ajaran Al-Mahdi, tidak dikenal pada permulaan Islam dan tidak disebut di dalam Al-Quran. Tetapi dalam hadis terdapat pernyataan bahwa Nabi meramalkan akan kedatangan seseorang yang memakai gelar Al-Mahdi, yang akan menegakkan kebenaran dan keadilan di permukaan bumi.
Dari situlah lahir harapan yang tersebar luas akan turunnya seseorang yang disuruh Tuhan yang akan membawa kemenangan universal bagi Islam. Ia akan membersihkan dunia kafir dan menjamin kebahagiaan abadi bagi seluruh umat Islam. Ajaran ini mempengaruhi sekali sejarah Islam. Dalam berbagai zaman, pemimpin-pemimpin yang fanatik bangun dan menamakan dirinya Al-Mahdi, lalu memperoleh pengabdian dari masa silam. Seperti pula Mesias bagi orang-orang Yahudi, sudah sewajarnya dalam ketakutan yang makin menjadi-jadi dan kelumpuhan menghadapi agresi Barat, masa Islam bergantung pada harapan akan kedatangan Al-Mahdi. Tetapi karena sifat ajaran Al-Mahdi demikian itu, ia tidak memberikan hasil yang konstruktif dan langgeng. Ia hanyalah laksana api membakar rumput kering, bergejolak tinggi di sana-sini. Sesudah itu padam, meninggalkan masa yang kecewa, yang semangatnya makin patah dan apatis daripada sebelumnya. Semua ini telah diketahui oleh pendukung-pendukung pan-Islamisme yang bijaksana, menyerap impotensi pemberontakan-pemberontakan hebat setempat-setempat yang pecah oleh kefanatikan yang harus berhadapan dengan kekuatan Eropa yang teratur rapih, meyakinkan orang-orang Islam yang berpikir bahwa diperlukan persiapan yang panjang dan koordinasi sempurna dari usaha-usaha untuk memungkinkan dilemparkannya penindasan Barat. Mereka juga menyadari bahwa metode-metode Barat harus dipelajari dan tenaga-tenaga tekniknya harus diadoptasi. Lebih penting dari itu semua, mereka percaya bahwa kemerdekaan politik Islam dari dominasi Barat wajiblah didahului oleh pembaharuan rohaniah yang sempurna. Di samping itu melahirkan kekuatan-kekuatan moral yang perlu, baik untuk perang kemerdekaan maupun untuk pembangunan yang menyusul sesudah itu. Dalam hal ini, temulah pendapat orang-orang pan-Islamisme dengan orang-orang liberal, karena kedua-dua golongan itu mengakui adanya pembekuan Islam dewasa ini dan sama-sama mengingini pembaharuan rohaniah. Adalah mengenai sifat pembaharuan itu, kedua golongan tersebut berbeda paham. Kaum liberal berpendapat bahwa Islam haruslah betul-betul berasimilasi dengan ide-ide Barat. Tetapi golongan pan-Islamisme berfaham bahwa Islam yang dalam bentuk isinya telah mengandung semua yang diperlukan untuk pembaharuan. Dari itu, yang harus diadaptasi oleh dunia Islam dari Barat hanyalah metode-metodenya dan kemajuan-kemajuan materialnya. Demikianlah bacaan sejarah yang ditulis oleh Lothrop Stoddard, sejarah yang berjudul Dunia Baru Islam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah yang beliau tulis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.